Jadi gue turun ke kali itu bang, sendirian. Pak I mau nemenin gue, takut. Hawa gue tuh udah panas dingin, ketakutan. Gue kalau sendirian pasti begitu. Pikiran gue nerawang-nerawang nih, yang diomongin kakeknya Intan itu bener apa enggak? Oke. Terus ini rumah, tapi emang nggak masuk logika. Masa sih ya masih ada gitu-gituan ya? Gue mikir gitu. Pas gue lagi mikir begitu, di atas rumah kayak orang bertengger bang. Jadi genteng nih. Jadi rumahnya nggak tingkat. Genteng, di atas genteng, di pucuk genteng begini nih, bertengger begini. Monyet yang semalam dudukin ini gua. Tosnya hoya sahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama nih seperti video-video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Nah, dari cerita narasumber gue ini, dia sempat menjadi korban dari pesugihan monyet ini nih. Nanti untuk lebih detailnya biar narasumber gue aja lah menceritakan cerita lebih detailnya seperti apa. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Rizky. Oke, Bang Rizky, apa kabar Bang Rizky? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Rizky. Lu udah mau mampir nih ke channel Timur Misteri buat berbagi pengalaman lu. Dan kita juga tadi sudah ngobrol sedikit nih di depan. Kalau lu bakal ngebawain cerita tentang lu pernah main ya ke daerah Banten ya. Dan di situ Bang Rizky nyaksin nih ada pesugihan monyet ya. Oke, yang gue denger kan pesugihan itu babi ngepet, terus tuyul. Ini monyet gue baru denger banget nih. Apa sih Ki? Maksudnya bisa lu ketemu itu gitu? Ya gue juga baru tahu sih kalau ada pesugihan monyet gitu, ya kan? Yang tadi lu bilang gitu kan, paling babi ngepet, tuyul gitu kan. Nah jadi pas gue kesana, terus malamnya gue ngobrol sama kakeknya Intan. Jadi si Intan ini pacarnya teman gua. Kenapa gua kesana itu karena teman gua mau liburan ke sana, ke rumah kampungnya si Intan. Oke. Gitu kan. Akhirnya pas gua sampai ke sana malam-malam diceritain itu. Jadi ada di situ pesugihan monyet dekat rumahnya. Nah, dan lu pun sempat jadi korbannya di situ ya? Mungkin itu ya. Iya. Nah, tapi tahan dulu sebentar ya. Nah, tapi buat teman-teman nih, sebelum kita lanjut nih dengar ceritanya Bang Rizky, dan gue juga udah penasaran memang, tapi Bang Rizky ini juga konten kreator Ki ya. Selain Bang Rizky menceritakan pengalaman horornya, Bang Rizky juga spesialis ngebawain cerita-cerita dari teman-teman yang udah ngirimin ceritanya buat dibawain di channel lu Ki ya. Channel lu apa Ki? Menembus hijab ya. Nah, buat teman-teman nih, buat yang suka-suka asupan-asupan horor, cerita-cerita misteri yang epic pastinya bisa mampir nih ke channelnya Bang Rizky di Menembus Hijab. Nah, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Kisah yang gue mau ceritain ini di tahun 2010-an lah bang. 2010. Itu gue kelas 2 SMA masih. Tepatnya di H-1 mau lebaran. Gue lagi duduk di pinggir jalan tuh depan rumah teman gue. Terus dia nyamperin gue bilang, Tong, gue dipanggil Otong ya. Sama teman lama gue dipanggil Otong.
Tong mau ikut gua nggak? Kemana I? Ke Banten. Lah ngapain gitu gua? Ke rumah cewek gua pulang kampung, jadi gua mau ikut gitu. Lu kalau mau ikut gua ayo, kata dia kayak gitu. Oke, berarti malamnya takbiran. Malamnya takbiran. Iya. Nah, itu daerah Rangkas Bitung. Nah, gue berangkat ke situ cuma berdua. Nah, ternyata si ceweknya si Pai ini udah berangkat ke sana duluan, udah pulang kampung duluan. Berarti nyusulin. Gue nyusulin. Dia sama keluarganya udah pulang kampung duluan kan. Iya. Nah, singkatlah 2 hari kemudian tuh H+1 Lebaran. Nama juga masih bocah kan. Jadi ya pengen lah jalan-jalan gitu kan. Emang kebetulan juga emang gue belum pernah lah ke daerah-daerah Banten gitu, jadi penasaran lah pengen ke daerah Banten kan. Pagi gue berangkat berdua sama Pak I, ngecer tuh bang, ngecer ya. Naik mobil apa, pokoknya angkot lah sampai ke daerah Kampung Melayu. Oke. Kampung Melayu gue turun, terus naik lagi Metro Mini, zaman dulu Metro Mini sampai ke Tanah Abang. Oke. Ya, kebayang ya. Iya. Nah, gua naik kereta sampai ke Rangkas Bitung itu 2.500. Gue ingat banget. Kereta berarti. Siang tuh dari Tanah Abang siang. Kisaran jam 11 atau 12-an lah, segituan lah. Nah, singkat cerita sampailah ke stasiun Rangkas Bitung jam 2 siang. Naik ojek lagi tuh sekali, tapi lumayan jauh juga. Jadi kita ngelewatin kiri kanan sawah gitu kan, terus kebun-kebun gitu. Sampailah di suatu kampung, gue lupa nama kampungnya tuh. Pokoknya masih daerah Rangkas Bitung gitu lah. Jadi gambaran kampungnya gini, sawah, terus kebun lebat banget. Jadi kayak hutan gitu, padahal itu kebun. Iya. Jarang penduduk berarti. Penduduk lumayan, tapi nggak sebanyak kayak di kita lah gitu. Kalau kita kan rumah gitu ya. Kalau ini rumah satu, kebun, ter di mana rumah lagi gitu. Penduduk udah lumayan, tapi jarang-jarang rumahnya gitu. Nah, gue sampai turun di daerah situ, naik ojek, jalan kaki lagi. Jalan kaki kisaran 10 menit lah. Jadi ngelewatin kali gitu kan. Wah pokoknya bolang banget lah gitu kan, dengan bawa uang yang pas-pasan gitu kan, modal nekat gitu, namanya bocah gitu kan. pengen seru-seruan gitu. Nah, sampailah di rumah kakeknya si Intan ini, nama ceweknya si Intan, nama samaran. Sampai gua ngerokok, terus disediain teh, makan kue lebaran deh tuh. Emang masih suasana lebaran. Iyalah, baru 1 hari setelah lebaran ya. Tapi si Intannya nggak ada sama keluarganya. Oke. Jadi cuman gua, Pak I, neneknya Intan, kakeknya Intan, bibinya ada 2, yang satu gede, yang satu masih kecil. Masih kecil, masih paling SD lah. Intannya udah gede, tapi itu bibinya juga. Masih SD itu. Sama anak-anak kecil tuh, ada berapa orang, 4-3 orangan lah. Cewek cowok gitu, anak kecil. Nah, gue makan, ngerokok, ya kan. Gue ngeliat depan kebun luas banget. Terus di samping rumah kakeknya Intan itu kali bang. Jadi dia ini rumah, terus ke bawah kali gitu. Nah kali itu dipakai juga buat warga buat mandi, nyuci, ya buat keperluan warga lah gitu. MCK lah ya. Nah, depannya tuh kebun luas banget. Akhirnya gue bilang sama teman gue, Pak, sono yuk. Biasa jalan-jalan gitu kan, namanya baru. Kita ke tempat suasana baru, kayaknya asing lah buat kita. Asing buat kita. Terus kita tuh pengen explore gitu, jalan-jalan gitu kan. Lah ya. Nah, kakeknya Intan ngomong, nanti kalau ngelihat anjing,
langsung lari, langsung pulang lagi gitu maksudnya. Itu kisaran jam 3, enggak, udah lumayan sore juga itu, jam 4-an kalau nggak salah, jam 4, jam setengah 5-an lah. Nanti kalau ngeliat anjing balik lagi kata gitu. Oh iya Ki gitu kan. Ya udah akhirnya masuk gua tuh ke kebun. Ya udah nggak jelas, timbang masuk ke kebun doang gitu. Gua Pak I tuh sama ponakan-ponakannya Intan tuh yang kecil-kecil tuh. Gua nelusurin kali. Jadi gua jalan itu nggak ke kebun begitu, enggak. Jadi kan dari kali kan di atasnya masih ada apa nih? Jalanan gitu. Iya. Akses pejalan gitu. Enggak. Kali itu kayak udah dibatuin gitu. Nah jadi gue jalan di atas itu, di kali itu. Iya, nelusurin itu kayak ada pohon apa, tempat genteng gitu, apa pembuatan genteng gitu, batu bata itu ada di situ. Nah pas gua masuk lagi ke dalam kebun itu, kayak ada anjing, bener bang, masuk ada anjing gitu warna hitam, ada anjing warna hitam. Terus gue mikir apa ini yang dibilang gitu kan, akhirnya gue balik lagi tuh, balik lagi ke sono kan. Nah udah, akhirnya gue nyampe ke rumahnya kakeknya si Intan nih. Intan belum ada di situ juga. Nah gue nanya lah, kemana cewek lu? Katanya di rumah bibinya yang satu, nggak tahu daerah mana, pokoknya masih di Banten juga, katanya lebarannya di sono gitu kan. Nah maghrib dah tuh ya kan, maghrib gue mau mandi bang, ceritanya udah gelap nih, suasana udah gelap. Nah gue bilang sama kakeknya Intan, Ki kalau mau mandi di mana nih? Di belakang, kamar mandi belakang. Ternyata kamar mandi itu misah sama rumah. Iya. Di kali? Enggak, bukan di kali. Kalau buat gue sebenarnya bisa mandi di kali, cuman itu udah malam aja. Jadi di belakang gitu mandinya kan. Nah terus kamar mandinya itu gini bang, kayak ditutupin kayu-kayu gitu. Jadi cuman kita mandi, ini kelihatan nih setengah badan. Jadi kita tuh pas mandi, pas diri itu kebun kelilingin. Iya, keliling kita. Jadi kita ngeliat kebun gitu kan, kiri kanan gitu. Gue mandi tuh. Nah sebelum mandi, gue punya duit 50.000. Segitu-gitunya gue punya duit. Gue nggak punya uang lagi kecuali itu, ya kan. Nah duit itu gue simpen di dalam HP bang. Ya kan, gue simpen di dalam HP. Di cache handphone gitu. Iya, dulu HP masih HP jadul lah, 2010 tuh. Masih jadul banget tuh HP. Masukin, jadi casingnya gue buka yang belakang tuh, baterai tuh enggak di atas baterai. Naruh duit, gocap, terus tutup lagi, masukin ke dalam tas. Itu nggak ada satu orang pun yang lihat. Gue mandi dah tuh. Wah gila nih kamar mandi begini kan. Akhirnya ya mau gak mau gue mandi gitu. Akhirnya gue mandi kan, set. Wok. Gue langsung, wah apaan? Nggak taunya di depan pintu kamar mandi, ya pintunya juga cuma pakai kain doang. Itu kodok segede helm. Segede helm itu kodok. Wok. Itu matanya madep ke gue gitu begitu tuh. Wok gitu. Nah, gue mikir aja itu apaan? Maksudnya kodok segede gitu kan? Iya aneh lah ya. Aneh iya. Pas gue ngeliat itu, gue kaget dong ya kan. Gue langsung buru-buru pakai baju, nyelesain. Udah nggak mikirin dah. Udah selesai apa belum tuh mandi. Pokoknya gue langsung pakai baju, langsung masuk lagi ke dalam, ya kan. Nah dalam gue beres-beres, pakai baju segala macam. Gue mau beli rokok, buka HP, duit gue udah nggak ada. Duit gue hilang. Di sini cuman ada temen gue, kakeknya Intan, neneknya Intan, bibi-bibinya, anak kecil lah. Gue nggak berpikiran jelek lah ke situ. Cuman pikiran gue yang lain lagi, mikir lagi, terus siapa dong? HP-nya ada ya? HP-nya ada, harusnya hilang dua-duanya dong. HP sama duit itu hilang harusnya. Kalau memang ada maling. Ini enggak, ini HP-nya masih ada, ya kan, masih utuh tuh HP di situ. Akhirnya gue bilang sama si Pak I kan, duit gue hilang. Berapa? Gocap.
Lu taruh di mana? Kata dia. Dalam HP. Ah kagak, lu salah kali. Yaudah nggak usah berisik kata kayak gitu, ntar malu kata gitu. Iya. Ya cuman gue nggak punya duit lagi nih, gimana? Udah ntar gampang lu ngerokok sama gue. Nggak taunya si Pak E juga nggak punya duit. Sama-sama nggak punya. Sama-sama nggak punya duit di situ, iya. Sama-sama nggak punya duit di situ kan. Nah si Pak I ngomong sama bibinya Intan kalau duit gue hilang. Iya. Gitu kan. Akhirnya dia juga ngomong gitu kan, karena emang udah nggak punya duit sebenarnya gitu kan. Nah ada dicari tuh rame-rame, kita nyari tuh. Nyari seriusan itu, nyari rame-rame. Anak kecil apa emang nggak ketemu. Nah udah, gue udah bodo amat lah sama itu duit, kayaknya emang udah nggak bakal ketemu. Malam-malam kisaran jam 9 gue dipanggil sama kakeknya Intan gitu. Dia Jang kayak gitu. Sini dek, kalau bahasa kita mah gitu kali ya. Sini dek, ngobrol, gue dibikinin kopi, terus ngerokok, cemilan. Nah di dalam rumah tuh, dalam rumah. Gua, Pak I, neneknya Intan sama kakeknya Intan tuh ngobrol, gue berempat. Nah bibinya Intan lagi diurut di dalam kamar yang tempat gue tempatin, tapi dia lagi diurut di situ. Nah terus dia cerita, di sini katanya lihat Jang ke bawah, ini kan kali, nah situ ada rumah katanya. Rumah itu gelap terus, kata si Aki gitu. Lah kenapa emang kayak gelap terus? Emang itu rumah gelap terus? Gue lihat juga emang gelap, itu rumah gelap, nggak dihidupin lampu sama sekali, gitu kan. Jadi dulu Aki tuh punya teman spiritual lah, kata gitu. Anggaplah dukun gitu ya. Nah kebetulan dukun si temen kakeknya Intan ini habis dari rumah yang bawah itu. Ya kan, habis main gitu. Nah tanpa sengaja itu dia ketemu, maksudnya kayak kepapasan. Lu gitu ya kata kita. Iya, akhirnya mampir gitu dia, ngobrol panjang lebar. Si dukun itu dia ngomong, si rumah ini ngelakuin pesugihan monyet. Yang rumahnya gelap itu katanya gitu. Terus kakeknya Intan ngomong gini, bilangin sama murid lo kayak gitu, kalau dia mau ngelakuin kayak gitu, gue sih bodo amat, bukan urusan gue, tapi jangan sekali-sekali makan orang sini. Katanya gitu. Nah sejak kejadian itu kakeknya Intan sering ngelihat monyet di depan rumahnya. Jadi depan rumah kakeknya Intan itu inian bang, ada pohon apa, pohon jeruk kan kecil lah, segini lah pohon jeruk lah, kecil. Itu di depan monyet gede segede orang, diem aja depan rumah kakeknya Intan, di belakang pohon jeruk, diem gitu kayak ngawasin gitu. Kakeknya Intan udah siap di dalam kan, nyiapin golok gitu kan, pas keluar udah nggak ada. Begitu terus berapa malam begitu terus, habis dari si dukun itu ke rumah itu kan. Nah suatu ketika pas lagi bulan puasa neneknya si Intan mau nyuci beras. Mau nyuci beras di kali dong, di bawah nyuci beras. Begitu dia turun ke kali itu, nah neneknya Intan ngeliat monyet tapi segede orang. Mukanya monyet, tapi dari leher sampai ke ujung kaki itu daging, nggak ada kulit, segede manusia. Di situ pingsan neneknya si Intan itu kan. Nah pas bangun baru cerita sama kakeknya kalau dia tuh habis ngeliat sosok gituan di situ, lagi rebahan begini nih di kali itu. Gue mikir pada saat itu ya, apa duit gue yang ngambil itu ya, gue mikirnya itu. Gue mikirnya itu. Udah bodo amat, gue udah nggak kepikiran itu. Gue nongkrong lah di depan sama teman gue si Pak E. Gue di depan sambil ngerokok kan, gue ngeliatin aja rumah itu. Gue kesel kan, orang gue berpikiran ya itu rumah itu yang ngambil duit lo. Iya, wah sialan tuh orang dalam hati gue. Gue doain gitu kan, ya sok bocah lah.
gue bacain apa aja yang gue bisa gue bacain. Tujuan gue biar dia tuh kayak ngerasain hawa, entah panas entah apalah pokoknya gitu lah. Iya, gue bacain apa aja tuh, gue bacain kan, gue bacain dari jauh. Panas lu gitulah gitu. Udah malam tuh, kisaran jam 11 jam berapa gitu, gue masuk ke kamar tuh. Jadi gue dikasih kamar berdua sama si Pai itu. Nah, gue tidur nggak tahu jam berapa, gue nggak tahu jam itu, gue udah bodo amat sama jam, namanya tidur kan. Gitu kan di atas gue, jadi kayak orang bulunya banyak kan, kayak monyet gitu, duduk di sini, set ngomong gitu tuh, gini, arek nyahos ya saha aing gitu. Ya gue astagfirullahaladzim, apaan nih itu. Wah, gue pertama kali ngalamin hal yang kayak gitu ya. Artinya pengen tahu tuh, maksudnya apa, pengen tahu lu siapa gue. Oke. Gitu. Gue nengok ke Pai, tolongin gue nggak bisa gue cuman nggak bisa. Sosok itu kayak begitu, tawa terus suaranya gede. Ya gue makin down dong. Gue astagfirullahaladzim, apaan ini. Terus gue doa apa aja yang gue bisa itu bang, gue doa apa aja yang gue bisa. Masih belum hilang juga, sambil kayak ngeledek gitu, tawa-tawa senyum nyelingai gitu kan. Sampai gue baca ayat kursi, gue baca apapun yang gue bisa baca, kisaran berapa menit lah itu baru hilang. Terus gue mikir ini nyata atau mimpi gitu. Gue mikir antara nyata atau mimpi. Kalau dibilang mimpi, tapi dada gue emang sesek gitu pada saat itu. Ada rasanya sesek gitu saat itu. Nah besoknya gue cerita lah sama Pai, semalam gue gini, gue ngerasain kayak gini, itu gimana ya? Serius loh, kata Pai. Iya. Wah kagak beres nih tempat, kata Pai kayak gitu. Udah gue cuman ya obrolan begitulah. Akhirnya gue biasa deh tuh main lagi, gue keliling. Nah di situ ada juga pada hari itu datang bibinya si Intan. Hari itu ya, gue di situ berapa hari, 3 atau 4 hari gitu, gue lupa. Kayaknya 3 hari. Hari kedua datang bibinya si Intan sama suaminya, terus punya anak kecil. Gue bangun tidur udah ada tuh, ya kan. Nah ada anak kecil lagi digendong sama bapaknya, itu pendiam banget, bapaknya kalem banget. Nah itu jadi ternyata kamar mandi yang gue tempatin maghrib itu belakangnya itu inian bang, apa, lapangan bola, rumput-rumput lah gitulah. Bagus sih tempatnya, bagus banget, tanah lapang lah ya. Iya tanah lapang. Terus kesononya kayak hutan-hutan pohon apa gitu, gue lupa, pokok pohon-pohon gitulah, lumayan lebat juga tuh. Nah jaraknya emang lumayan jauh juga. Ini rumah, terus ke bawah kali rumah, terus warung itu masih lumayan jauh lagi, terus ke sono udah nggak ada rumah, terus ke sono lagi baru ada rumah lagi. Pokoknya ada rumah jarang-jarang sih gitu. Ada jarak kisaran 200 meter baru ada rumah gitu. Di situ rumah kakeknya Intan itu sendirian di situ. Ya. Nah gue nyamperin deh tuh paman ipar ya sebutannya ya, om iparnya si Intan kan. Ngobrol dah tuh, orangnya asik, terus kalem banget orangnya, santuy lah gitu kan. Habis itu gue ngobrol, main segala macem. Gue mau Pai, rokok lah gitu kan. Karena dia semalam tanggung jawab kan, beli rokok lah, ayo beli. Gue lupa beli rokok apa itu, lupa gue. Kayaknya 3.500 itu rokok sebungkus. Rokok kampung, iya, rokok kampung 3.500, nyebur kali, kecebur. Itu rokok kecebur kali. Akhirnya gue keringin, pokoknya gue jemur itu rokok, gue isep lagi. Iya, udah saking gak punya duitnya gue gak punya duit sama sekali udah. Nah, udah tuh, lanjut sore, maghrib, malam lagi nih. Singkat cerita malam lagi kan. Ceritanya gue penasaran, malam gue mau jalan nih wilayah situ. Gue, Pai,
Terus sama ponakan-ponakan itu kemana aja gue jalan ngintilin. Bocah-bocah ada cek deh itu. Ada cehan. Gue jalan kan. Gue lah, apaan ya? Woi, gue gituin. Diem tuh. Woi, gue gituin. Kalau berani tunjukin, gue gitu. Gue emang kalau rame gue sok berani gue. Iya. Gue tipikal orang yang kalau gue lagi rame tuh gue sok berani. Gue gitu. Kalau sendiri mah gue takut. Gitu kan. Udah tuh suara hilang tuh. Padahal belum malam-malam amat, kisaran jam 8, jam setengah 9 lah. Tapi emang sepi dari situ, lumayan sepi ya. Terus gue jalan lagi, terus rame-rame, kisaran 5 orang lah. Anak kecilnya 3 atau 4 gitu, apa 6 orang gitu gue lupa. Sama Pak I. Ada pesantren Salafi. Jadi pesantren Salafi itu pesantren tradisional lah. Pesantren itu jadi masih panggung-panggung gitu ya kan. Wah, tuh gue seru banget ya di kampung ya. Kayaknya masih asri, adem. Terus ada pesantren, penduduknya juga kayaknya nggak riuh gitu. Cuman yang jadi masalahnya serem banget ini kampung, gelap terus kebun gitu kan kiri kanan. Itu yang bikin gue nggak betah sih. Pengen gue cepet-cepet pulang sebenarnya. Yang masih ada dalam pikiran gue itu Intan gimana? Belum datang-datang gitu. Nah pas pulang saha eta gitu kan. Nah si ponakannya si Intan ini yang kecil, cewek gue lupa namanya tuh. Pokoknya kalau kisaran umur 6 tahunan lah, 6 tahun 7 tahun 6 tahunan kayak orang salah. Jadi ngelihat cewek, kata dia, cewek bajunya putih, terus rambutnya acak-acakan. Dia nih ngomong nih, saha eta katanya, pakai bahasa Sunda. Terus lagi main ayunan bang, di bawah pohon, gitu kan, sambil kayak kalau bahasa kita mah nyinden ya. Kalau Sunda nyanyi gitu. Iya nyinden gitu, tembang gitu, tembang. Nembang. Iya nembang gitu, nembang. Gua anjir kagak beres di tempat. Pulang. Gua pulang tuh akhirnya. Udah sampai rumah biasa. Gua ngerokok, gua ngeteh. Santai, gua masih santai terus. Gua asal rame-rame aja, gua mah santai sih. Iya. Nah, mau tidur. Kisaran jam 11, jam 12-an itu dah. Nah, gua bang, pengen BAB gua, pengen boker kan. Pengen BAB. Akhirnya gue terpaksa harus ke kali sendirian. Pak I mau nemenin gue, takut. Gue turun sendirian ke kali. Gue masih penasaran aja. Tapi hawa gue tuh udah panas dingin, ketakutan. Gue kalau sendirian pasti begitu. Panas dingin, ketakutan. Tapi pikiran gue yang masih nerawang-nerawang nih. Yang diomongin kakeknya Intan itu bener apa enggak? Terus ini rumah, tapi emang gak masuk logika. Rumah ada penghuninya. Siang juga gue ngeliat ada orangnya, ada. Ada orangnya ada. Tapi malam itu gelap. Itu kayak lu lihat apa ya, rumah kosong tapi bagus. Rumah kosong kan gelap semua, tapi ini bagus dan ada penghuninya. Dan saat itu lagi direnov itu rumah. Lagi proses renovasi. Iya. Dan emang juga kata kayaknya Intan sebelumnya ya, malam sebelumnya dia cerita, coba lihat kayak gitu. Nggak mungkin dia bisa bangun rumah, nggak kerja, nggak apa, katanya gitu. Nah, gue sambil boker kan, sambil ngerokok di kali itu kan, gue merhatiin aja. Masa sih ya masih ada gitu-gituan ya? Gue mikir gitu. Emang ada ya gituan ya? Pikir gue saat itu. Terus pas gue lagi mikir begitu, di atas rumah kayak orang bertengger bang. Jadi genteng nih. Jadi lumayan nggak tingkat. Genteng, di atas genteng, di pucuk genteng begini nih, bertengger begini. Monyet yang semalam dudukin ini gua. Tosnya hoya saha aing. Dia ngomong gitu. Iya.
Gue cuma sat. Gue masuk. Gue besok pulang kita besok harus pulang kita Oke. Besok kita pulang. Udah nggak beres. Gue nungguin kapan pagi biar besok gue pulang ini tempat udah nggak beres. Maksudnya bukan rumahnya nggak beres ya, sekelilingnya. Rumahnya mah bagus ya, rumahnya bagus. Oke bang, itu artinya apaan tadi? Yang mana? Yang dia sambil ngomong. Oh, udah tahu ya siapa gua. Deket jarak lo? Ya lumayan, misalkan ini kali. Nah dari kali ke rumah dia itu kisaran 5 meter. Oke. Nah 5 meter itu udah rumah dia. Dekat banget. Nah, udah, gua bilang apa kayak gitu, gua nungguin pagi. Waktu jadi kayak lama banget. Karena emang mungkin itu pikiran gue ya. Udah mah biasa aja kali, nggak lama-lama amat. Cuman pikiran gue tuh kayak, aduh kapan pagi gue mau pulang. Karena lu nanti kan ya. Iya. Dan akhirnya sambil gue begitu, akhirnya gue ketiduran dah tuh. Gue ketiduran. Nah sekitar jam 8 pagian gue sarapan dah tuh. Sarapan, makan segala macem. Gue nggak nyeritain apa yang gue alamin semalam. Gue udah bodo amat lah, intinya gue mau pulang, itu doang. Udah, gue selesai makan, datang Intan sama keluarganya, enak banget. Oke. Iya. Baru nyampe berarti. Iya. Kisaran jam 10 dia datang. Jam 12 abis zuhur dia ngajakin pulang. Dia ngajakin pulang. Tuh gue, wah konyol nih, kata gue. Lu kemarin mau ngapain? Kan lu mau nemenin cewek lu di sini kan? Ibarat kata mah liburan bareng lebaran. Ngapa jadi kita berdua di sini? Oke. Gitu kan? Si dia baru datang langsung ngajakin pulang, kagak jelas nih kata gua. Mana duit hilang kata gua. Udah, biarin dah. Akhirnya jam 12 gua berangkat pulang dah tuh. Untungnya gua dibayarin pulang. Naik kereta tuh gua rame-rame. Oh, keluarga dia juga nggak bawa mobil. Mobilnya kalau nggak salah ditaruh di stasiun apa. Pokoknya intinya gue naik mobil pribadi dia dari stasiun Tanah Abang ke rumah itu gue naik mobil bapaknya. Oke, berarti dititip di situ. Kalau nggak salah dititip di situ ya. Nah, gue pulang dibayarin dah tuh. Udah nyampe rumah nggak ada apa-apa, alhamdulillah udah gue pulang dah tuh. Kisaran 2 bulan atau sebulan gitu setelahnya, Pak I cerita ke gua, Tong, ngapa I? Lu minum teh nggak? Kata dia. Teh apaan I? Teh. Kalau abang ipar, bukan abang ipar, om ipar, mamang iparnya Intan ngasih teh, lu minum nggak? Tahu gua lupa gitu. Jadi sekarang, kata dia, sekarang bibinya Intan itu sakit tapi nggak wajar, katanya gitu. Katanya jadi badannya kurus banget. Pas gua ke situ bibinya emang gimana perawakannya ya, bagus, badannya bagus, putih, bersih, tinggi, badannya sekel gitu, bagus, cantik, emang cantik orangnya. Nah katanya sekarang nih, kata dia, itu kayak kurus, terus pucat, terus nggak sembuh-sembuh gitu. Nah pas dibawa ke rumah sakit, ke rumah sakit, katanya nggak sakit, maksudnya nggak ada gejala apa-apa gitu di rumah sakit. Akhirnya dia ke rumah temennya nih, si kakeknya Intan ke rumah temennya, diobatin lah di situ. Orang pintar juga ya, katanya sih orang pintar gitu, orang paranormal lah. Nah katanya lagi diguna-guna sama paman iparnya si Intan. Jadi lewat anuan bang, teh dicampur tai kuping, kotoran kuping, iya. Katanya gitu. Jadi kotoran kuping dimasukin ke teh, diminum ke keluarga yang ada di situ. Wah, tujuan apa nih? Jadi pertama dia emang suka sama bibinya Intan, kan emang cantik kan. Satu, kedua
dia pengen rumah itu. Jadi pengen ngancurin keluarga itu. Akhirnya setelah ketahuan, akhirnya diusir lah paman iparnya si Intan itu. Gitu. Karena udah nggak beres gitu kan. Dan setelah ketahuan dia emang ya begitulah, ngaku gitu kan. Udah kepalang basah dia. Ngaku dan akhirnya diusir gitu kan. Dia pengen nguasain keluarga itu. Begitu. Itu cerita dari si Pai, cerita ke gua kayak gitu. Selama lu di sana lu nggak nanyain semua kejadian-kejadian lu sama kakeknya si Intan ini? Enggak sih. Nggak ada inisiatif gitu mau nanyain? Enggak. Gua nggak ngasih tahu, gua nggak nyeritain karena gua takut. Soalnya perkara gua ngeliatin rumah itu, terus gua baca-bacain gitu kan. Ya bacain iseng sih itu mah sebenarnya gua. Itu digituin, digangguin. Gua takut begitu gua cerita, terus gue nanya-nanya lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, gue takut kayak malah jadi neror gitu, gue takutnya gitu. Oke. Malah makanya jadi bahaya ke depannya lagi, malah berlanjut gitu. Iya, makanya gue skip aja udah. Oke. Gitu. Nah, Ki, kita bicara yang duit lu hilang nih. Kan di situ ada pesugihan monyet ya. Tujuan pesugihan monyet ini untuk apa sih? Buat kaya. Memang itu yang lu tahu gitu. Jadi ada namanya babi ngepet. Iya, ngambilin duit juga begitu. Itu sosoknya babi. Nah, ini monyet. Menurut si kakeknya si Intan ya. Iya. Berarti ngambilin duit juga. Kayak gue baru dengar kalau yang monyet ini nih. Nah, sosok yang lu lihat nih, Ki, ini benar-benar sama nggak sih sama yang bapaknya atau neneknya atau kakeknya si Intan lihat itu, yang tanpa kulit? Enggak, beda. Kalau yang lu lihat malah beda ya? Ada kulitnya ada. Cuman gede gitu seorang. Dan bisa berinteraksi pakai bahasa manusia. Jadi monyet dengan muka manusia, cuman berbulu muka monyet gitu, gimana sih? Kayak Sun Gokong lah ya gitu ya? Kayak gitu, cuman full bulu gitu. Gila, merinding gua. Iya gitu. Itu bisa interaksi pakai bahasa Sunda berarti sana ya? Jadi yang mungkin gini. Kalau babi ngepet itu kan, ini menurut cerita nih. Kalau babi ngepet itu kan dia dari orang ngelakuin pesugihan jadi babi ngambil duit. Oke. Ya kan? Berarti dari orang jadi babi. Berarti tetap orang dong. Asalnya orang. Yang dirubah jadi babi. Iya. Karena pesugihan ini. Sama juga dengan ini. Oke, orang yang dirubah jadi monyet. Jenisnya aja jadi muslihatnya aja diganti nih. Padahal itu tetap. Jadi si monyet itu bukan jin, bukan apa. Jadi emang si monyet itu ya dianya yang dirubah wujudnya buat jadi itu. Jadi si pelakunya langsung. Bukan nyuruh orang buat dijadiin gitu. Bukan nyuruh jin dibuat dijadiin gitu. Bukan. Oke. Katanya begitu ya. Kata si kakeknya si Intan tuh gitu. Oke. Nah, pas duit lu hilang ini kan kejadian sebelum lu mandi masih ada ya? Masih ada. Ketika lu mandi lu cuma ketemu sama kodok yang besar. Bukan monyet. Ini beda lagi nih kodok. Beda. Gimana sih malah sosok kodok yang besar gitu kan? Tapi ketika itu duit lu hilang, itu lu nggak sama ngerasain apa-apa pada saat sebelum duit lu hilang itu? Enggak. Lagi mandi maghrib gitu? Biasa aja. Biasa aja. Pokoknya gue tuh salahnya gue sih, gue mandi terlalu maghrib emang. Bahkan bisa dibilang itu setelah azan. Apalagi kamar mandinya di luar ya? Kamar mandi di luar. Karena emang gue baru tahu juga sih kamar mandi di luar. Gitu. Oke. Gokil juga sih, gue juga jadi lu mah takut banget gitu Ki. Nah, satu lagi mungkin Ki, ini nih, kalau yang gue cerna dari cerita lu ya, berarti kan yang rumahnya gelap ini kan muridnya temennya kakeknya si Intan, ya kan? Berarti kakeknya punya temen dukun, dan si dukun ini punya pasien yang rumahnya gelap itu. Nah, kenapa kakeknya Intan nggak nanyain ke gurunya langsung gitu, negor gurunya langsung kalau ini membahayakan gitu? Jadi gini, dia cuek, bodoh amat. Kayak gitu, itu urusan dia. Cuman jangan sampai makan daerah sini. Oke. Termasuk lu kan lagi di daerah situ tuh, makan juga ya. Iya. Cuman karena emang gue nggak cerita. Iya, mungkin makanya tadi gue tanya gitu, apa nggak ada ceritain biar ada teguran nih dari gurunya langsung kan gitu. Gue takut ya begitu dah, malah jadi berkepanjangan. Iya.
bocah kan waktu itu saat itu. Oke, iya juga sih ya, karena masih anak-anak ya. Iya. Oke, Rizky, sekali lagi terima kasih banyak lu udah Sama-sama. berbagi pengalaman lu. Sama-sama. Dan buat teman-teman nih, Bang Rizky ini juga selain dia punya cerita horor, Bang Rizky juga suka ngebawain cerita-cerita horor ya. Sama. Jadi spesialis cerita horor memang, tapi ngebawain cerita-cerita dari orang-orang yang ngirim ceritanya ke channelnya Bang Rizky ya. Nama channel lu apa Ki? Menembus hijab. Menembus hijab. Nah, jadi teman-teman yang suka nih asupan-asupan horor atau cerita-cerita horor bisa mampir juga ke channelnya Bang Rizky di Menembus Hijab ya. Iya. Karena di situ Bang Rizky juga bercerita nih pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang ngirim ceritanya ke Menembus Hijab ya. Nah, kalau buat teman-teman Timur Misteri mungkin gini, mau ngirimin ceritanya juga Ki. Boleh. Ngirimnya kemana Ki? Boleh banget. Ke email. Email. Emailnya apa tuh? Emailnya Rizky Hermawan @040804. Mempermudah nanti ada di deskripsi ya. Iya. Nanti gue cantumin juga Iya, nih dia emailnya di kolom deskripsi buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor dan nggak mau ceritain tapi diceritain sama Bang Rizky, nanti kirim aja ke email yang ada di kolom deskripsi. Oke, Rizky, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. udah beri pengalaman lu, sehat selalu, lancar lah buat channelnya ya. Amin. Nah, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Siddiq dan Bang Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Ki.